Anda masih menyaksikan Good Morning. Kalau kita bicara terkait dengan ajang Formula E yang rencananya akan digelar di Ancol tanggal 4 Juni mendatang, ini sejumlah pengerjaan terus dikebut gitu ya, persiapan di sana terus dikebut. Termasuk juga ini perbaikan atap tribun penonton di sirkuit Formula E Jakarta di Ancol, Jakarta Utara yang sempat roboh. Dan akhirnya pihak pengelola sirkuit Formula E Jakarta ini menargetkan perbaikan akan selesai pada Rabu atau Kamis besok. Benar, teman saya yang kerja di sana aja tuh langsung lembur terus tiap hari ya kan. Nah, sementara itu 6 hari menjelang penyelenggaraan Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC di Ancol, Jakarta, tiketnya masih belum terjual seluruhnya. Hingga Senin petang, sejumlah petugas dan alat berat masih dikerahkan untuk memperbaiki atap tribun penonton di sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara yang roboh pada Jumat lalu. Perbaikan ditargetkan rampung maksimal Kamis 2 Juni mendatang, sehingga sirkuit akan dapat digunakan sesuai jadwal pelaksanaan yakni 4 Juni 2022. Untuk mengantisipasi datangnya cuaca buruk, pihak Formula E Jakarta juga akan berkoordinasi dengan BMKG. Nantinya, penonton juga akan diberikan jas hujan serta payung agar tetap nyaman saat menyaksikan balapan. Sementara itu, meski tinggal menyisakan 6 hari lagi, tiket penyelenggaraan Formula E di Jakarta International E-Prix belum terjual seluruhnya. Sejumlah kelas tiket seperti VVIP, Deluxe Class, dan juga Festival masih tersedia dan masih terus dijual untuk calon penonton. Panitia menargetkan sekitar 60.000 penonton. Dalam tiket termurah itu, 250.000 itu, semua pengunjung Ancol bisa masuk melalui pintu barat. Pintu barat itu pintu highlight, membawa kendaraannya, bisa masuk, kemudian bisa menikmati seluruh wahana di Ancol. 40.000 penonton kelas festival akan diarahkan untuk memarkirkan kendaraan di kawasan parkir G-Expo Kemayoran, Jakarta. Di lokasi tersebut akan disediakan sekitar 10.000 slot parkir kendaraan. Pihak panitia juga menjanjikan 150 unit shuttle bus yang akan mengakomodir perjalanan penonton dari parkir G-Expo Kemayoran ke Ancol sejak pagi hingga pukul 10 malam. Sementara pembeli tiket kelas VIP dan VVIP diprioritaskan untuk parkir di kawasan Ancol atau parkir di Stadion Sepak Bola JIS. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga masih merencanakan sejumlah kantung parkir lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, di awal program Good Morning tadi kita sempat berbicara terkait dengan pengolahan sampah ya. Gimana sampah itu bisa diolah sebenarnya dan bisa menghasilkan cuan bahkan ya. Seperti warga Kelurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang berhasil mengolah sampah plastik ini menjadi bahan bakar minyak alternatif. Iya, ayo dong bantu negara kita, bantu juga untuk diri kita sendiri ya. Karena terurainya kan butuh waktu lama banget tuh plastik-plastik itu kan. Sampah plastiknya Indonesia itu bisa puluhan juta ton loh per tahun dan biasanya itu ada sekian gitu ya, juta juga tuh akhirnya dibuangnya ke laut. Nah, berkat adanya pengolahan sampah ini, warga bukan cuma bisa melindungi alam, ya kan, melestarikan alam, tapi juga mampu menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Siapa bilang sampah tak bisa jadi rupiah? Warga di Kelurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat sibuk memilah sampah plastik pada Senin kemarin. Tujuannya untuk diolah menjadi bahan bakar minyak. Caranya, sampah-sampah plastik bening yang memiliki kadar minyak 60% dikumpulkan. Setelah itu, masukkan plastik ke dalam mesin pengolah sampah yang diberi nama pirolisis. Di sini, sampah akan disuling untuk mendapatkan uap dari hasil pembakaran. Dari uap tersebut akan menjadi bahan bakar minyak seperti ini. Plastik itu kita pilih dari yang bisa laku dijual di rosok, pengepul rosok. Kemudian ada residu. Nah, residu itu kita masukkan ke dalam mesin pirolisis ini, nanti akan menghasilkan minyak tanah. Dalam sebulan, bank sampah ini bisa menghasilkan sekitar 80 liter minyak tanah dari sampah plastik. Jika dirupiahkan, mereka bisa meraup omset sekitar 5 hingga 6 juta rupiah. Minyak dari hasil penyulingan ini diakui warga sangat menguntungkan dan bermanfaat. Sedikit bisa membantu untuk gantinya kompor gas kalau nggak ada
kompor gas kan ada itu. Kalau belum punya uang beli gas bisa pakai kompor yang biasa itu. Olahan sampah ini bisa menjadi solusi alternatif mengurai sampah di kala banyaknya sampah yang ada di Yogyakarta. Sementara itu, seorang dosen di Politeknik Federal di kota Nekede, Nigeria, Eng Pius Nwosu bersama mahasiswanya berhasil membuat mobil dari berbagai limbah seperti kuku sapi, plastik, dan limbah lainnya. Dashboard mobil ini terbuat dari kuku sapi dan bambu. Sementara bahan lainnya terbuat dari lembaran logam. Nwosu mengatakan ia dan mahasiswanya menyadari pentingnya beralih dari sumber bahan bakar fosil tradisional yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Namun, upaya Nwosu dalam pengerjaan mobil listrik ini mengalami kendala, yaitu pendanaan. What the institution can fund. That is why I continue to say that funding is the limiting factor here. Saat ini penelitian masih berlangsung untuk membuat suku cadang mobil yang bagus dan aman. Selanjutnya kita bicara terkait dengan tradisi yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ini memang beragam sekali tradisi yang ada di sana ya. Bahkan hingga sekarang saat ini tradisi ini terus dikembangkan gitu ya, dilestarikan. Nah, salah satunya ini tradisi bedah tetek cueran di Klaten, Jawa Tengah. Ini ratusan warga terlihat antusias berebut ikan gratis di sungai yang dikeringkan. Oke, jadi kayak kuras balong gitu ya. Kalau mungkin sudah kuras balong ya. Betul. Nah, ada juga nih tradisi Anggaru atau penyambutan raja di Kabupaten Pindrang dengan sejumlah ritual yang unik. Kita lihat bersama. Ratusan warga dari anak-anak hingga dewasa saling rebut menangkap ikan air tawar. Mulai dari lele, gabus, nila, hingga ikan tawes. Tradisi bedah tetek cueran ini berada di desa Semak Ijo, Kecamatan Karangnopo, Klaten. Senin sore, warga terlihat antusias menangkap ikan dengan peralatan sederhana hingga bermandikan lumpur di sungai yang sudah dikeringkan. Sejumlah warga ada yang memperoleh sekitar 5 hingga 6 kg ikan air tawar secara cuma-cuma. Dan buat penyemangat warga sekitar sini untuk ya cari, mungkin untuk cari lauk pauk sama hiburan juga. Angkat. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Menurut Kepala Desa Demak Ijo, Klaten, Eri Karyatno, cueran merupakan sumber mata air yang berfungsi untuk pengairan dan irigasi pertanian di wilayah setempat. Sambil menghunus sebilah keris, salah satu pemangku adat melantunkan syair khas suku Bugis. Ya, inilah prosesi Anggaru atau penyambutan raja yang digelar dalam acara pengukuhan keluarga besar Daeng Matola Galang-Galang di Desa Sabang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang pada Senin kemarin. Raja kemudian disambut dengan tarian padupa yang menjadi simbol penghormatan kepada tamu agung. Kehadiran raja-raja pada pengukuhan masyarakat adat diharapkan bisa menjadi pemersatu komunitas masyarakat Sawito yang berasal dari Kerajaan Bone. Mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain lintas kerajaan di Sulawesi Selatan ini. Dari Goa, Bone, Luwu, itu masuk, bahkan termasuk Toraja. Pengukuhan masyarakat adat ini menjadi bukti masih kentalnya adat istiadat yang menjadi warisan bagi warga setempat. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, yang masih bingung mau sarapan apa pagi ini, kami ada sejumlah rekomendasi bubur manis dengan aneka varian. Wow, lihatnya aja langsung melek nih ya, warna-warni gini. Tidak hanya bubur, kami juga memiliki sejumlah rekomendasi kuliner lainnya. Jadi tetap di Good Morning aja.